Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-bab al-awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi ila an qala wa fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlisi dzikrin afdal min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Ya. Wa fi hadisin, ini masih berkenaan tentang keutamaan ilmu dan juga berkenaan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Maksudnya belajar ya, belajar. Keutamaan belajar. Juga mengajar bagi yang sudah bisa. Yang kita bahas sekarang ini keutamaan belajar, karena menghadiri majelis ilmu. Mulai kemarin itu ada yang di atas kemarin apa katanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab ali khati'atu ayyama hayati. Nah, ini barang siapa cinta ilmu dan ulama, maka tidak akan ditulis oleh Allah baginya kesalahannya selama hidupnya. Dalam artian orang ini logikanya gitu ya. Ini kita tekankan lagi logikanya. Orang kalau ada pepatah mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Nah, gitu ya. Pecinta itu akan mengikuti yang dicintai. Ada orang cinta ilmunya Allah. Nah, otomatis dia kalau belajar, ilmunya akan mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik. Otomatis yang dikerjakan sesuai dengan ilmu tadi. Ilmu melarang kita maksiat. Otomatis kalau dia cinta ilmu, dia akan mengikuti ilmu tadi, tidak bakal maksiat. Otomatis karena tidak maksiat nggak ditulis kesalahan oleh Allah. Nah, gitu ya. Terus cinta ulama yang karena Allah. Nah, dia ngikuti ulama yang ulama sebenarnya. Pastilah ulama itu akan mengarahkan dia kepada yang kebaikan, melarang kejelekan. Otomatis dia tidak bakal salah, gitu ya. Bukan berarti, jadi logikanya begitu. Yang pasti kalau orang ini cintanya benar sama ilmu dan cintanya benar kepada ulama, otomatis dia tidak ditulis itu, maksudnya dia tidak bakal berdosa, gitu ya. Toh dia berdosa pun dosanya karena terpaksa atau karena lupa. Dosa terpaksa dan karena lupa otomatis tidak bakal ditulis. Atau mungkin dia sengaja tapi sebelum 5 jam itu sudah bertobat. Nah, dalam kitab kemarin kita bahas Tanbihul Ghafilin disebutkan sama malaikat Raqib kepada atlet, tulisan orang ini kalau dia tidak tobat sampai melewati khamsa saat. Tapi kalau di bawah khamsa saat dia bertobat, maka jangan ditulis sedosanya. Jadi nulisnya dosa ini masih nunggu 5 jam. Nah, itu rahmat Allah begitu. Nah. Kemudian barang siapa yang sholat di belakang orang alim, ini santri ya, santri thalabul ilm, di belakang orang alim, gurunya otomatis orang alim, faka'anna ma shalla khalfan nabi, maka seakan-akan dia sholat di belakang Nabi ya. Di belakang orang alim ya, seakan-akan dia sholat di belakang Nabi. Barang siapa sholat di belakang Nabi, maka sungguh telah diampuni dosanya. Enak kan? Ya, keuntungannya santri bersama gurunya, kemudian sholat bersama mereka orang alim. Nah, kemudian sekarang yang kita bahas wa fi hadis Ibnu Abi Dzar, dan dalam hadis Abi Dzar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudura majlis dzikrin, bahwa menghadiri majelis zikir di sini yang sudah kita bahas kemarin, bahwa yang dimaksud zikir adalah majelis ilmu, gitu ya. Sesuai dengan tafsiran ulama. Jadi majelis zikir itu adalah yang dimaksud adalah majelis yang membahas tentang halal wal haram. Berarti majelis ilmu.
menghadiri majelis zikir atau menghadiri majelis ilmu itu afdal min sholati alfi rakaah, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Di sini enggak ditentukan jamnya. Di hadis lain ditentukan talabul ilmi sa'ah, ya. Belajar ilmu 1 jam, 1 saat, kurang lebih ya 1 jam, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kalau di sini enggak. Pokoknya dia mau hadir, mungkin ya terserah berapapun jumlah waktunya, pokok dia mau duduk di situ, maka duduknya dia lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya, jadi duduk di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ya begini ya, duduk begini nih, kalau dinilai dengan sholat 1000 rakaat masih utamaan yang seperti ini, gitu. Mungkin sholat 1000 rakaat perlu berapa jam? Jarang orang yang bisa sholat 1000 rakaat. Hatta orang dulu pun ulama jarang. Ya, kalau sudah levelnya level ulama, orang-orang soleh wasolihah, itu baru dia bisa sholat 1000 rakaat. Ya. Robi al-Adawiyah, ya, perempuan-perempuan tuh ya banyak, cuma ya jarang lah ya. Yang terkenal hanya Robi al-Adawiyah, itu 1000 rakaat. Yang laki-laki banyak, termasuk Ahmad bin Hambal. Jarang lah ya orang sampai bisa sholat 1000 rakaat tiap malam, tiap hari. Ya karena berat ya, berat. Kak kerja gitu ya, enggak bisa taklim kita kalau sholat 1000 rakaat. Tapi bagi mereka yang diberi berkah, diberi barokah oleh Allah, waktunya bisa sampai 1000 rakaat semalam. Ya. Lah ini bagi kita ya, bagi yang tidak mungkin sholat sebanyak itu, ya gantinya menghadiri majelis ilmu, duduk di majelis ilmu gitu maksudnya. Ya, maka duduknya dia ini di majelis ilmu, hadirnya dia di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Afdol, afdol, bukan sama, ya kan ya, bukan sama tapi afdol, ya, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih utama daripada menghadiri 1000 orang meninggal, lebih utama daripada bertakziah kepada 1000 orang meninggal. Bayangkan ya, satu aja keutamanya sudah luar biasa, ya. Takziah kalau hanya sholat saja, ikut sholat kemudian pulang, maka kata Nabi falahu qirat, 1 qirat. Kalau sholat ikut mensolati plus juga ikut ke kuburan, ikut ngiringi jenazahnya sampai ke pemakaman, sampai selesai, maka falahu qiraton, kata Nabi ya, dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, mal qirat ya Rasulullah, apa qirat, maksudnya qirat ya Rasulullah? Kata sahabat bertanya, kata Nabi, qirat itu kata Nabi adalah emas yang besarnya seperti gunung Uhud, ya. Emas yang besarnya seperti itu hadiahnya, gimana? Hadiahnya, pahalanya kalau ditampakkan seperti itu, berarti mahal, gitu ya. Jadi takziah itu pahalanya mahal sekali. Ya. 1 emas yang besarnya gunung Uhud, gitu ya. Berapa gram itu? Berapa ton, gitu ya, gunung Uhud. Dari ton jadi kintal, dari kintal jadi kilo, dari kilo jadi gram, sak gram aja 500.000, ya. Berarti nggak ada apa ya, kalkulatornya nggak bisa di take sudah. Pahalanya orang yang orang yang takziah. Kalau sholat, ya. Kalau tidak sholat, sekedar jagoan tok di jalan, ada kan sebagian ya, banyak kan. Jadi dia hanya ya insya Allah dapat pahala takziah lah, dapat pahala apa namanya, takziah ya, takziah, bela sungkawa. Cuma keutamaan ini nggak dapat dia. Makanya kalau kita takziah ya harus sholat kalau bisa.
Kadang orang isin, ya wah isin. Di kampung-kampung itu isin. Kalau takziah banyak orang enggak sholat itu karena malu. Malu kenapa malunya ini? Dikira pengen amplop, padahal amplopnya isinya 10.000. Ya, 10.000 nggak ada harganya itu. Ya. Padahal kalau tahu pahala sholat jenazah bagi mayit, ya, 1 juta sih kurang, ya, 1 juta sih kurang. Kalau pengen bayar sholatnya ya, jadi orang sholat diterima oleh Allah, jadi pahalanya dia, jadi rahmat, jadi ampunannya dia. Kemudian dibayar 1 juta ya nggak nutut rahmat kok. Dibayar 1 juta ini berapa anunya? Ya murah. Lah ini dibayar 10.000. Makanya kalau kita sholat jenazah ngarep itu ya goblok ya wong gitu. 10.000, 10.000. Ya kadang ada yang 20.000, jarang. Umumnya 10.000. Itu merasa bangga sudah. Maka kita jangan malu dengan itu. Harus kasih pengertian loh. Ini nggak ada apa-apa, itu cuma syarat tok sebenarnya. 10.000 ini bukan upah. Hina sekali kalau hanya 10.000, gitu ya. 10.000. Jadi harus kita jangan bangga kalau dikasih segitu. Ya, alah apa ini? Enggak ada apa-apanya. Kita harus membandingkan dengan apa namanya? Dengan rahmat Allah dari sholat tadi untuk si mayit tadi. Gitu. Biar nanti kita ini enggak kepingin itu gitu ya. Ngambilnya pun bukan berasa kita perlu itu, enggak. Apa ini? Bukan ini kayak nemu gitu uang 10.000. Apa tadi? Untuk tuker sholat enggak ada harganya. Ya. Nah, gitu. Jadi kebanyakan orang enggak sholat karena itu. Kadang-kadang dia cece, kok cek tiket duit sholat gitu ya. Akhirnya malu enggak mau sholat. Nah, gitu. Kalau kita ya jangan, kalau bisa jangan persetan dengan orang semacam itu. Kenapa? Karena nanti kalau kita sholat pahalanya seperti itu. Pahalanya dapat 1 kirot. Ya, 1 kirot emas. Apa tadi 1 kirot? 1 gunung, 1 emas yang besarnya seperti gunung Uhud. Itu kalau sholat tok. Nah, pulang. Oh ya, maka harus sholat kalau bisa. Sempatkan sholat gitu ya, ikut sholat. Lagian juga kalau ikut sholat, biasanya yang sahibul musibah ini senang kalau banyak yang ikut sholat. Terlebih kalau kita mungkin ya dikenal orang sana, santri ini fulan, ikut sholat tambah senang, gitu ya, tambah bangga. Kak tokoh guru ini, tokoh muridnya gitu, masih ada kebanggaan mereka, gitu. Santri ini fulan ngikut sholati, itu lebih bangga. Jadi setidaknya kita idkhalus surur lah, gitu ya. Memasukkan nyeneng wong gitu ya, yang pasti pahalanya dapat. Kemudian wa syuhudi alfi janazatin, lebih utama daripada menghadiri 1.000 orang meninggal. Satu aja dari kita seperti itu pahalanya. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama daripada menjenguk 1.000 orang yang sakit. Ya. Ada riwayat mengatakan barang siapa yang di waktu pagi menjenguk saudaranya yang sakit, kemudian jengukannya tadi dia menjenguk menyebabkan orang yang sakit tadi gembira, maka kegembiraan tadi sama Allah dirupakan 70.000 malaikat, gitu ya. Pasti ya, orang kalau dijenguk sakit mesti senang, siapapun sudah ya. Setidaknya kan merasa ada yang perhatian. Normalnya orang gitu, kecuali orang hasud dijenguk ya kadang-kadang tambah pegel ya. Tapi normalnya orang ya senang. Nah, maka insya Allah tetap ditulis. Senang tidak senang ya karena normalnya senang, maka ditulis sama Allah. Jadi hadirnya dia ini menjadikan si marid, orang yang sakit itu gembira, maka kegembiraannya si sakit tadi, orang yang sakit tadi,
dirupakan oleh Allah 70.000 malaikat ditugaskan dengan satu tugas apa? Untuk beristighfar, memintakan ampun kepada dia sehari, mulai pagi sampai sore. Nah, nanti sore jenguk lagi gitu ya, mungkin ya, jenguk toh ya, bawa apalah, bawa manggis atau apa kan, biasanya orang bawa roti gitu ya, atau bawa kopi. Kita jenguk ke sana nggak bawa apa-apa, ente-ente ya nggak apa-apa ya, kan otomatis keluarganya kan bawa batang kopi kan, ya seakan lah kita bawa kopi, beli 5.000 lah, ya, murah 5.000. Kenapa? Nanti kita pulang kan gantinya 70.000 malaikat beristighfar pada dia. Tuh, bayangkan ya. Jadi nanti sore balik lagi. Barang siapa di sore hari, ya di sore hari menjenguk saudara yang sakit, kemudian jengukannya tadi menyebabkan si sakit gembira, orang yang sakit gembira, maka kegembiraannya dirupakan oleh Allah, dijadikan 70.000 malaikat, ditugaskan satu tugas, yaitu untuk beristighfar kepada dia. 70.000 malaikat. Kita tidur semalaman, 70.000 malaikat ya astagfirullah gitu ya. Kalau pagi hari kita nganggur-nganggur kerja apa gitu ya, aktivitas, 70.000 malaikat mengiringi dia beristighfar untuk dia. Nah, gitu ya. Maka kalau ada saudara yang sakit, ini buat kesempatan ya, kesempatan untuk jenguk. Nah, gitu ya. Tapi kadang-kadang malu. Jadi malu setan sebenarnya. Itu kalau satu, 70.000 malaikat kalau satu. Bayangkan ini 1.000 orang sakit. Wah, itu lebih utama orang yang duduk di majelis ilmu sekali tok. Nah, sekali tok, satu saat. Sekali duduk itu lebih utama daripada 1.000. Bayangkan kalau sehari berapa kali? Kita berapa kali nih ya? 5 kali, 6 kali dengan sekarang. Nanti yang sanawi ada lagi. Oh, sanawi enggak ya? Sanawi ya pendoto ya, pendoto sabaga ya, pendoto. Maka sebanyak yang ibtidah. Anak enggak datang 5 kali. Anak datang syukuro ya, berarti 6 kali ente. Ya. Ya kan ya? 6.000 lebih keutamaannya. Maka ente ngasih apa-apa gak rugi. Ya. Tapi ya kadang-kadang ente nyesel, wah bisa teko. Iya. Ya. Ya. Ya gak datang saya jalani suruh duduk di sini. Biar bikin pahala besar gitu ya. Gak datang. Ya 1.000, bayangan. Kemudian waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an innar rajula. Waqala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki la yakhruj min manzilihi, keluar dari rumahnya. Terus wa alaihi minad dunub mislu jibali tihamah, dan keluar dari rumah dengan membawa dosa yang besar. Sampai di sini maksudnya besar itu ditamsilkan seperti gunung Tihamah. Jadi dosa besar, banyak dosanya, jadi kayak gunung Tihamah. Ini di Mekah sana ya, nih di gunung ini. Yang pernah ke sana tahu. Jadi maksudnya bawa dosa seberat gunung, besar berarti dosanya. Bawa dosa besar. Terus keluar untuk apa ini? Keluar cari majelis ilmu, cari majelis pengajian atau ilmu gitu ya, duduk di situ. Faidah sami al alim, maka ketika dia orang yang keluar tadi ya, yang membawa dosa besar tadi, banyak tadi, keluar mendengarkan orang alim memberi nasihat, baca kitab, terus isinya tadi sampai khaufa, membuat dia takut. Mungkin dia cerita neraka atau apa ya, jadi taubat dia mungkin ya. Karena orang biasanya kalau majelis itu majelisnya barokah, biasanya orang sekeras apapun ada sedikit gitu ya rasa takut ya. Apalagi sampingnya ini di situ yang hadir orang-orang yang masya Allah gitu ya. Insya Allah sedikit banyak takut, insya Allah sedikit banyak ada penyesalan. Walaupun nanti keluar balik lagi ya, tapi ada untungnya ya.
Khaufa, orang tadi ada perasaan takut, khauf. Ketika mendengar si alim tadi memberi nasihat, memberi apa tadi, membaca kitab, isinya kitab tadi menjelaskan tentang masalah apa, terus kemudian membuat khaufa, si orang tadi takut. Akhirnya wastarja, dia kembali, maksudnya istarja an dunubi. Ya. Dia bertobat dari dosanya. Ya, istarja. Kembali dari dosanya, dia bertobat dari dosa, menyesali dosanya. Maka insarafa ila manzili, jadi taubatnya itu di majlis itu. Jadi ketika si alim tadi menjelaskan tentang apa gitu ya, takut, akhirnya dia menyesal, ya Allah dosa tok gitu kan ya. Anak kok gini ya, ini wah, ini berarti ini saya ini gitu. Nah, dia tobat di saat itu, di majlis itu dia tobat, maka pulang ke rumahnya walaisa alaihi dzambun, sudah hilang dosanya. Nah itu ya. Jadi pulang balik sudah hilang, bersih. Nah itu ya. Gara-gara dia tadi takut kemudian bertobat di majelis tadi. Jadi diampuninya tidak nunggu waktu, langsung sudah saat itu sama Allah diampuni, kemudian balik ke rumah sudah bersih dari dosa. Fala tufariqu majalisal ulama, maka janganlah kalian berpisah dengan majelisnya ulama, atau maksudnya majelis ulama ini majelis ilmu. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu lam yakhluq, tidak membuat, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini tidaklah membuat tanah, ya, turbatun, ya, akram min majalisil ulama, yang lebih utama tanah tadi daripada majelisnya ulama. Tanah yang di situ dibuat majelis pondok termasuk ya, berarti ini menjadi tanah yang termulia di muka bumi, karena dibuat belajar mengajar ya. Jadi paling utamanya berarti paling utamanya tanah ya, tanah yang dibuat untuk majelis ilmu. Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akram min majlisil ulama. Kemudian waqala asyar masahi, waqala asyar masahi al-maliki, asyar masahi itu banyak ya, syar masahi. Wa naqala syar masahi, dan al-imam asyar masahi memindah atau meriwayatkan atau menukil gitu ya, nukil, naqala, mencuplik, memindahlah atau meriwayatkan gitu ya, menukil fi awwali kitabihi, di awal kitabnya, nadman durar ya. Anin Nabi SAW, menukil dari Nabi, qala, mengatakan, man adzamal alima fa innama yu'azzimu Allah Ta'ala. Barang siapa adzama, mengagungkan orang alim, maka sesungguhnya maka sesungguhnya atau pada hakikatnya orang tadi dia sebenarnya yu'adzimullah ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala. Barang siapa mengagungkan ulama, berarti dia mengagungkan Allah. Wa man tahawana bil alim, dan barang siapa meremehkan orang alim, fa innama dzalika istighfaf billahi ta'ala wa rasulihi. Wa man tahawana bil alim, barang siapa tahawana, yang meremehkan orang alim, fa innama, maka sesungguhnya orang tersebut pada hakikatnya orang itu dengan meremehkan itu berarti dia telah meremehkan Allah. Nah gitu.